Gawat, ratusan perwira tinggi Israel menyerbu Netanyahu. Anda telah menghancurkan Israel. Ini yang berhak Anda dapat. Ratusan perwira tinggi militer rezim Zionis menulis surat terbuka sebelumnya kepada Benjamin dan dilanjutkan dengan aksi yang sangat besar terhadap Perdana Menteri Israel ini. Melaporkan sebanyak 250 perwira tinggi rezim Zionis termasuk mantan duta besar, pegawai aparat keamanan dan juga militer serta anggota Komandan Keamanan Israel menggeruduk Benjamin Netanyahu dan mengatakan jika Perdana Menteri itu dan juga kabinetnya telah merusak keamanan Israel serta menerbangkan kebencian, teror, kebohongan, perselisihan dan juga perpecahan yang merajalela di Israel. Keputusan Kabinet Netanyahu untuk mereformasi sistem peradilan rezim Zionis serta kontroversi mengenai pemberian jabatan strategis Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel kepada Itamar Ben-Gvir dan juga jabatan Menteri Keuangan kepada Bezalel Smotrich menyulut gelombang protes dan juga penentangan keras dan berbagai kalangan di Israel. Hal ini juga membuat persatuan pecah dan warga antar Israel saling bentrok. Selama beberapa pekan terakhir, sejumlah kota dari utara hingga selatan Palestina pendudukan, termasuk Tel Aviv, Haifa, Quds, Beersheba, Rishon, Lezion, dan juga Herzliya telah menjadi arena demonstrasi menentang kabinet sayap kanan Netanyahu dan juga ajang baku tempur bagi antar warga yang pro dan juga kontra. Para pemimpin oposisi rezim Zionis percaya bahwa tujuan kabinet Netanyahu mengusung reformasi sistem peradilan Israel untuk mencegah persidangannya atas 3 kasus korupsi dan juga penyuapan. Namun hal ini telah memecahkan suatu aksi di masyarakat yang tak henti hingga saat ini. Ngamuk, pasukan cadangan Israel turun ke jalan lawan Netanyahu. Inilah detik-detik kekuasaan PM Zionis runtuh. Gelombang demonstrasi menentang rencana reformasi yudisial Israel oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semakin membesar. Ribuan pasukan cadangan militer Israel bahkan ikut dalam protes anti pemerintah. Setelah terpilih kembali menduduki kursi Perdana Menteri Israel pada 29 Desember 2022, Netanyahu mengumumkan rencana reformasi hukum yang membuat gejolak di tanah Zionis. Salah satu pejabat pertama yang menentang rencana Netanyahu adalah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Akibatnya Gallant dipecat Netanyahu hanya sehari setelah pernyataannya. Keinginan mantan anggota satuan elit Shayeret Matkal ini mendapat kecaman keras karena dianggap akan melemahkan pengawasan terhadap peradilan di Israel secara signifikan. Sejak Januari 2023, ratusan ribu rakyat Israel turun ke jalan menentang rencana Netanyahu, tak terkecuali para anggota pasukan cadangan pasukan pertahanan Israel atau IDF juga ikut menentang bosnya sendiri. Pasukan cadangan yang ikut dalam demonstrasi masif adalah ex-prajurit satuan elit Shayeret Matkal, mantan anggota intelijen militer Israel Aman, hingga mantan pilot Angkatan Udara Israel IAF. Hingga saat ini, di bulan Maret, masih banyak ribuan warga yang berdemonstrasi di jalan. Selain pasukan cadangan, puluhan pilot jet tempur Israel juga dikabarkan telah meninggalkan tugasnya. Dilansir FIFA Militer dari The Straits Times, para pilot yang ikut unjuk rasa adalah anggota skuadron ke-69 Angkatan Udara Israel. Para tentara Israel menjuluki pemerintah Netanyahu sebagai rezim diktator. Oleh karena itu, mereka menegaskan tidak akan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah otoriter. Kami tidak memiliki kontrak dengan seorang diktator. Kami akan dengan senang hati menjadi sukarelawan ketika demokrasi dijaga, bunyi pernyataan pasukan cadangan militer Israel dalam sebuah surat terbuka. Hal ini makin mendesak Netanyahu hingga dikabarkan para militer siap menjungkirkan kekuasaannya.
Ngerinya kondisi Israel saat ini, detik-detik Israel Spring terjadi menjadi aksi yang sama seperti Arab Spring. Rezim Zionis Israel menyaksikan demonstrasi publik terbesar dalam beberapa hari terakhir. Beberapa media melaporkan sekitar 700.000 orang memprotes kabinet Benyamin Netanyahu. Sementara media-media Arab menyebut perkembangan di wilayah pendudukan Israel Spring. Gambaran media-media Arab dibarengi dengan kemarahan kaum Zionis. Surat kabar Zionis Haaretz mengkritik pendekatan media-media Arab, terutama Mesir, terhadap demonstrasi saat ini di wilayah pendudukan dan mengumumkan bahwa penggunaan judul Israel Spring dalam liputan berita tentang krisis saat ini di Israel adalah semacam kejutan. Surat kabar berbahasa Ibrani ini mengecam beberapa media yang menggambarkan perkembangan di Tel Aviv sebagai akhir dari Israel, menanggapi penolakan publik yang meluas terhadap rencana reformasi peradilan. Netanyahu mengumumkan penangguhan sementara rencana ini setelah banyak tekanan dan konsultasi ekstensif dengan para pemimpin koalisi. Perdana Menteri rezim Zionis mengumumkan penangguhan rencananya yang kontroversial tentang sistem peradilan rezim ini dan mengatakan, "Saya telah memutuskan untuk menghentikan rencana tersebut dan saya memberi waktu untuk berdialog." Sekalipun demikian, ada dua tindakan Netanyahu membuat para Zionis khawatir. Tindakan pertama adalah memberhentikan Menteri Perang Zionis Israel Yoav Gallant, Menteri Perang Kabinet Tel Aviv, termasuk di antara anggota kabinet yang secara terbuka mengkritik rencana reformasi peradilan yang kontroversial. Pernyataan Gallant menyebabkan Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, memecatnya pada hari Minggu kemarin. Ketika Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis Israel, untuk sementara menghentikan rencana reformasi peradilan, para tokoh dan media Israel menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan terjadi Israel Spring dalam waktu dekat. Aksi ini dibarengi dengan penentangan yang meluas dari pasukan militer Zionis dan dukungan mereka terhadap Menteri Perang rezim ini, serta peringatan dari tokoh Zionis. Ami Ayalon, mantan Direktur Badan Keamanan Zionis Israel, mengatakan dalam hal ini Netanyahu mengambil langkah besar lainnya dalam perjalanannya untuk membubarkan tentara dan membahayakan keamanan rezim. Jalan memahami lebih baik dari siapapun proses berbahaya yang dipimpin oleh pemerintah. Yuli Edelstein, anggota Partai Likud dan Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Perang Knesset,